Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait pelaporan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa setiap tahun anggaran. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, yang pertama, pedoman kita dalam pembahasan di video kali ini dalam pengelolaan keuangan desa tentunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya kita ketahui bahwa setiap tahunnya dalam hal pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa dengan berdasarkan dokumen peraturan desa tentang APBD desa. Hal itu disampaikan di pasal 2 ayat 2-nya. APBD desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Artinya setiap tahun anggaran baru tentunya pemerintah desa akan menerbitkan peraturan desa tentang APBD desa yang baru, karena untuk tahun anggaran sebelumnya itu dokumen perdes APBD desanya sudah tidak berlaku. Mengingat seperti yang disampaikan tadi di pasal 2 ayat 2 bahwa APBD desa itu hanya berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Hingga 1 Januari di tahun berikutnya APBD desa itu tidak berlaku lagi. Dan isi amanat baik itu kegiatan dan segala macam yang termuat itu tidak bisa dilaksanakan karena tahun anggarannya sudah terlewat. Nah, berikutnya seperti yang disampaikan di awal video tadi, ketika pemerintah desa sudah melakukan penetapan peraturan desa tentang APBD desa dan merealisasikan kegiatan yang termuat dalam APBD desa, ada beberapa kewajiban pemerintah desa untuk membuat laporan. Hal itu masih diamanatkan dalam Permendagri 20 tahun 2018 di pasal 68-nya. Ada dikatakan di sini kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat. Selanjutnya ada dikatakan di ayat 2-nya bahwa laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBD desa dan laporan realisasi kegiatan. Paling lambat kepala desa menyampaikan laporan semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagaimana yang disampaikan di ayat 1 itu, dengan format yang disampaikan di ayat 2 itu adalah minggu kedua bulan Juli di tahun anggaran berjalan. Jadi di bulan Juli pemerintah desa melaporkan terkait untuk realisasi arus kas keluar terhadap APBD desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa menjadi peraturan desa. Dan format pelaporannya sendiri itu sebenarnya sudah ada di lampiran Permendagri 20 tahun 2018, di mana untuk sebagaimana yang disampaikan di ayat 2 itu format laporan semester pertama yaitu sebagaimana yang disampaikan di format huruf S ini pada lampiran Permendagri 20 tahun 2018, yang mana format di huruf S ini yaitu format laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama. Dan jika kita melihat untuk format ini sudah tersedia pada aplikasi Siskudes. Jadi ketika pemerintah desa menggunakan aplikasi Siskudes, tinggal lakukan cetak di menu laporan dan pertanggungjawaban untuk laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama. Berikutnya untuk format kedua terkait laporan semesteran juga ada
di lampiran Permendagri 20 tahun 2018, yaitu di format T3-nya, yang mana di sini juga sebagai format laporan realisasi kegiatan akhir tahun. Nah, jika kita melihat di sini periodenya 1 Januari sampai 30 Juni untuk semester pertama, atau 1 Januari sampai 31 Desember tahun anggaran titik-titik, yang artinya untuk format dari amanat pasal yang kita lihat tadi di ayat 2 huruf B itu ada di format T3-nya, yang mana ini belum tersedia di aplikasi Siskudes. Namun pemerintah desa bisa menggunakannya dengan memasukkan datanya secara manual berdasarkan data yang ada di Siskudes. Berikutnya, untuk kewajiban pemerintah desa melaporkan realisasi arus kas keuangan desa semester kedua itu ada diatur bukan di Permendagri 20 tahun 2018, tapi berada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Memang kita ketahui bahwa PP 43 Tahun 2014 yang kita lihat tadi pernah ada perubahannya, yang mana terakhir kali adalah PP 11 Tahun 2019. Namun pasal yang mengamanatkan pelaporan semester kedua dalam hal pengelolaan keuangan desa itu tidak dirubah di PP 43 yang kita lihat tadi, di mana untuk pelaporan semester kedua yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa terhadap arus kas keluar dalam APBD desa setiap tahunnya itu paling lambat sebagaimana yang diamanatkan di pasal 103 di ayat 3-nya. Dikatakan bahwa laporan untuk semester kedua dalam hal pengelolaan keuangan desa, yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBD desa, disampaikan paling lambat di akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dan artinya nanti pemerintah desa dengan menggunakan format yang sama, namun untuk format yang terdapat di T3 pada lampiran Permendagri 20 tahun 2018 yang kita lihat tadi, untuk periodenya itu dirubah dari yang awalnya 1 Januari sampai 30 Juni dirubah menjadi 1 Juli sampai 30 Desember. Dan yang terakhir, terkait laporan keuangan desa yang wajib dibuat oleh pemerintah desa adalah sebagaimana kita kembali yang diamanatkan di Permendagri 20 tahun 2018 pada pasal 70-nya, di mana di sini ada diamanatkan mulai dari ayat 1, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, yang mana penyampaiannya itu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Untuk formatnya sendiri seperti laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APBD desa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Jadi ketika pemerintah desa tutup buku tahunan terhadap realisasi APBD desa, yaitu pada tanggal 31 Desember atau sebelum 31 Desember, sehingga tidak ada transaksi lagi atas dasar APBD desa, maka nantinya 3 bulan di tahun anggaran berikutnya kepala desa punya kewajiban untuk melaporkan realisasi APBD desa akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota dengan format yang ada di lampiran Permendagri 20 tahun 2018. Selanjutnya, untuk laporan realisasi pertanggungjawaban APBD desa akhir tahun anggaran itu akan menjadi peraturan desa, yang artinya laporan tersebut nantinya akan dibahas dan disepakati terlebih dahulu bersama BPD. Dan yang terakhir, terkait laporan realisasi pertanggungjawaban APBD desa, itu merupakan dokumen yang satu kesatuan dengan LPPD akhir tahun anggaran.
Hal itu ada diamanatkan di Permendagri 20 tahun 2018 pada pasal 71 ayat 1-nya. Dikatakan bahwa untuk laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, yaitu yang menguraikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBD desa akhir tahun anggaran, merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Jadi seperti yang disampaikan tadi, dia satu kesatuan dengan LPPD akhir tahun anggaran. Mungkin sekian dulu video kita kali ini terkait pembahasan laporan keuangan desa yang wajib disampaikan oleh kepala desa setiap tahun anggaran sesuai dengan amanat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan, silakan langsung menuju kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.